Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1591-1595. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Itu bukan salah Sumucha. Meskipun Sumucha adalah rektor besar Wendao College, dia selalu merasa bahwa aku adalah seniornya saat berhadapan denganku. Aku hanya hidup di kalangan legenda, jadi saat dia bertemu dengan orang-orang di kalangan legenda, dia tentu akan merasa sedikit canggung. Ling Tianzun berkata, jadi dia selalu ingin berbicara denganku, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa menceritakan semua tentangmu kepadaku. Apakah kamu masih ingat ketika si Yuyu membawamu ke pasar dan menyukai sepotong kain, tetapi dia tidak membawa uang, jadi dia menggadaikanmu ke Cloud Manor. Dia lupa menebusmu, orang buta yang pergi menebusmu. Mulut kepala desa, dan nenek, pembuluh darah muncul di dahi Kinmu. Dia mengamati langit dan mengendalikan perahu emas untuk berlayar lebih dalam ke langit. Dia tertawa dan berkata, Baikuer memintaku untuk bertanya kepadamu tadi, bagaimana dengan para penyintas Kaisar Tinggi? Dia menyembunyikan para penyintas Kaisar Tinggi, tetapi kemampuannya lebih rendah, jadi dia tidak bisa melindungi mereka dalam bencana. Orang-orang di era Kaisar Pendiri juga merupakan penyintas Kaisar Agung. Orang-orang di era perdamaian abadi juga merupakan penyintas Kaisar Agung. Di hatiku, tidak peduli siapa mereka, tidak ada perbedaan. Pemuja surgawi Ling berkata, biarkan saja orang-orang ini menyatu dalam kedamaian abadi sehingga aku tidak perlu pergi ke 3 tempat lagi. Dia tidak lagi bertanya tentang perasaan Kinmu. Dibandingkan dengan hal-hal yang merepotkan seperti perasaan, dia lebih suka menyelidikinya lebih dalam. Dia juga mendalami evolusi metode pembuatan simpul tali merah. Metode pembuatan simpul tali merah melibatkan terlalu banyak pengetahuan, dan bahkan orang seperti dia akan membutuhkan puluhan ribu tahun untuk memahaminya. Dapat dilihat betapa sulitnya membuat simpul tali merah. Awalnya dia adalah orang yang sangat cerdas. Saat itu, Kaisar Langit Yu berkata dengan rasa iri bahwa bakat, pemahaman, dan kecerdasan Kaisar Langit Ling berada di atasnya. Meskipun itu adalah kata-kata Kaisar Langit Yu yang rendah hati dan penuh rasa iri, namun, bakat, pemahaman, dan kecerdasan Kaisar Langit Ling memang sangat tinggi. Kinmu juga menenangkan hatinya untuk memahami tanda jalan, dan ketika dia menemui sesuatu yang tidak dipahaminya, dia akan bertanya. Awalnya, Kaisar Langit Ling masih sabar dalam menjawab, tetapi kemudian, ia menjadi tidak sabar. Ia merasa bahwa pertanyaan yang diajukannya terlalu sederhana, jadi ia tersedak, semuanya ada dalam pemahamanku, pergilah dan pahami sendiri. Wajah Kinmu memerah karena malu, dan dia tidak punya pilihan selain memahaminya sendiri. Akhirnya, kapal emas itu berhasil menembus lapisan kehampaan ke-35 dan berlayar menuju kehampaan terakhir. Angin dingin dan sepi bersiul dan menghancurkan semua materi, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kapal emas itu. Penghormatan surgawi Ling menunjukkan jalan menuju kesadaran ilahi yang meliputi surga yang agung, dan Kinmu mengendalikan kapal emas untuk berlayar di dalamnya. Kekosongan tertinggi berkali-kali lebih besar dari seluruh alam semesta. Seiring dengan pertumbuhan alam semesta juga akan menjadi lebih besar dan lebih luas. 36 lapisan kekosongan secara bertahap akan menjadi kompatibel dengan alam semesta, dan spirit ki dan energi spiritual surga dan bumi juga akan menjadi lebih tipis, jarak antar galaksi juga akan menjadi lebih jauh dan lebih jauh. Dengan kekuatanku saat ini, bisakah aku mencap kekosongan tertinggi dan membuat kekuatanku tidak bisa dihancurkan? Mata Kinmu berbinar dan dia segera mengeluarkan pedang malapetaka. Dia berdiri di haluan kapal dan mencoba mengeksekusi seni ilahinya dalam upaya untuk mencapnya di kehampaan terakhir. Dia mengeksekusi seni Dewa 30 Surga, mulai dari bentuk pertama pedang malapetaka, menimbulkan malapetaka, hingga bentuk ke-31 reinkarnasi senyap. Namun, seni ilahi agung ke-31 itu dicap dalam kehampaan terakhir dan segera lenyap seperti asap, tidak meninggalkan jejak apapun. Kinmu mengerutkan kening, dan suara Ling Tianzun tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Seni ilahi yang bagus. Kinmu menoleh untuk melihat, dan tatapan Ling, sang pendeta surgawi, mendarat di tempat di mana ia telah menanamkan seni ilahi tersebut. Seni ilahi yang bagus. Kinmu tersenyum. Ini adalah alam Dao yang didirikan oleh Kaisar Pendiri. Aku telah berkultivasi hingga surga ke-31,
dan ketika aku telah berkultivasi hingga surga ke-36, aku akan dapat mencetak kekosongan pamungkas. Ling, kamu mungkin tidak tahu banyak tentang alam Dao, jadi biar aku beritahu kamu. Alam Dao didirikan oleh kaisar pendiri, dan awalnya dianggap sebagai ajaran sesat. Sekarang, telah menjadi sekolah terkemuka, dan alam Dao terbagi menjadi 36 surga. Pendeta Ling melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Ucapan tentang alam Dao adalah kata-kata keluarga. Aku sudah meminta nasihat kaisar pendiri di Dao Chol Lege, tapi itu saja. Mata Kinmu membelalak dan dia tergagap. Kau. Pendeta Ling berkata, pendetamu, dengan bakatmu, kau seharusnya sudah menduga bahwa alam Dao hanya membuat aturan untuk orang-orang biasa, yang memungkinkan mereka untuk berjalan sesuai aturan. Ketika mereka berjalan ke titik ekstrim, mereka akan mampu mencapai Dao. Namun, ini digunakan untuk membatasi orang-orang biasa. Kinmu menahan napas dan hampir tidak bisa mengatur napas. Ling, sang pemuja surgawi berkata, saya melihat Anda memiliki jurus yang disebut satu jari kekacauan primordial, yang menggunakan rune kekacauan primordial. Berikan jurus itu pada kekosongan tertinggi. Kinmu melakukan apa yang diperintahkan dan menunjuknya. Dia telah memahami banyak perubahan dari satu jari kekacauan primordial selama periode waktu ini dan kekuatan jari ini sangat mencengangkan. Cahaya ungu melesat keluar dari ujung jarinya dan menembus kekosongan terakhir, meninggalkan bekas jari di dalamnya. Tanda jari itu tidak menghilang dalam waktu yang lama. Perubahan jari kekacauan purba yang tak terhitung jumlahnya di tanda jari itu terus bergerak dan berubah tanpa henti, jadi tanda jari itu tidak akan terhapus oleh kehampaan terakhir. Kinmu tertegun dan memeriksa tanda jarinya dengan saksama. Dia telah memahami sesuatu di dalam hatinya, tetapi dia tidak tahu logika apa yang telah dia pahami. Seni ilahi ini, surga yang mana itu? Tanya Yang Mulia Surgawi Ling. Kinmu menggelengkan kepalanya. Ini bukan seni ilahi milikku, tetapi seni ilahi yang kupahami dari pola Dao Istana Miluo. Ini adalah seni ilahi dari Master Istana Miluo. Menurut logikamu, apakah seni ilahi surga ke-31 milikmu dari alam Dao juga merupakan seni ilahi milikmu? Itu adalah seni ilahi dari semua jenis Dao besar. Primordial Chaos One Finger adalah seni ilahi milikmu dan juga seni ilahi dari Master Istana Miluo. Penghormatan Surgawi Ling bertanya, menurutmu, surga apa yang ada di alam Dao, jari kekacauan primordial? Kinmu kebingungan dan tidak dapat mengikuti pikirannya. Tidak ada surga untuk seni ilahi ini. Penghormatan Surgawi Ling berkata, Tuan Istana Miluo telah melampaui surga alam Dao. Dia telah memahami esensi Dao dan alam Dao tidak dapat lagi menjebaknya. Jika kamu berkultivasi di sepanjang alam Dao, kamu akan tetap terikat oleh aturan dan batasan. Hanya ketika kamu melompat keluar, kamu akan mengerti mengapa jari kekacauan primordial masih bisa begitu kuat bahkan jika itu bukan alam Dao. Kinmu mengedipkan matanya karena bingung. Yang Mulia Ling menatapnya dan mengerutkan kening. Dia berkata dengan sabar, sifat Tao tidak mengikuti gelombang, sifat Tao tidak terasa dingin. Di alam tanpa batas ini, aku harus melihat kembali hatiku. Apakah kau mengerti sekarang? Saya. Sudut mata Kinmu bergetar dan dia berkata dengan ragu, sepertinya aku masih belum mengerti. Pada perjamuan di Danau Giok sejuta tahun lalu, dia bisa saja menyampaikan jalur penciptaan kepada pemuja surgawi Ling, tetapi hari ini, dia tidak lagi memahami wilayah yang dibicarakan oleh pemuja surgawi Ling. Yang Mulia Surgawi Ling tampaknya telah menempuh jalur kultivasi yang berbeda dari sistem Istana Surgawi Harta Karun Ilahi, sistem Alam Dao, dan bahkan sistem Mahkamah Agung Kelima Pengadilan Leluhur yang diteliti Lan Yutian. Jalur kultivasi ini bahkan membuat eksistensi seperti Kinmu menggaruk-garuk kepalanya. Kau sama bodohnya dengan Yang Mulia Surgawi Yun. Yang Mulia Surgawi Ling menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Kinmu berdiri di haluan kapal dengan linglung, matanya terbuka lebar saat dia melihat kekosongan yang tak berujung. Angin dingin bersiul, dan itu seperti potongan-potongan hati Dao telah tertiup angin. Bodoh sekali, suara Ling, pemuja surgawi, seakan datang dari angin. Kinmu merasa sedih dan duduk untuk merenungkannya. Memang, Ling yang sangat dihormati itu tidak salah. Satu jari kekacauan primordial bukanlah seni ilahi dari alam Dao, tetapi kekuatannya luar biasa kuat. Hal yang sama berlaku untuk segel simpul tali merah, bahkan dapat menekan praktisi Dao. Kalau bukan alam Dao dan memiliki kekuatan yang luar biasa, dari manakah kekuatan itu berasal? Kembali ke pandangan tubuh, kembali ke pandangan tubuh. Dia mengulangi arti kata-kata itu, dan semakin dia memikirkannya, semakin bingung jadinya. Kultivasi dan kekuatan sihir Ling, sang pemuja langit, jelas biasa-biasa saja. Ki vitalnya bahkan lebih rendah dari Kinmu,
dan dia tidak memiliki prestasi apapun di alam Dao. Namun, dia bisa membunuh makhluk mengerikan seperti kaisar tertinggi dengan satu jari. Dari mana kekuatannya berasal? Dia tidak meminjam kekuatan dari surga, dewa-dewa kuno, langit dan bumi, atau mengolah alam Dao. Mengapa seni ilahinya memiliki kekuatan yang begitu hebat? Dia sudah melampaui era ini terlalu jauh. Mungkin dia bisa bergaul baik dengan Tuan Istana Miluo. Ketika kapal emas itu mencapai kesadaran ilahi di langit yang agung, Yang Mulia Surgawi Yun melihatnya dan dengan tergesa-gesa menyambutnya. Qin Mu turun dari kapal dan melihat ke belakang. Yang Mulia Surgawi Ling sedang duduk di kapal dan tidak bergerak. Qin Mu hendak memanggilnya ketika Yang Mulia Surgawi Yun segera menghentikannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu membuatnya khawatir. Mengapa Yang Mulia Surgawi Mu sedikit putus asa? Dia mengukur Qin Mu dan menunjukkan ekspresi heran. Saat itu, ketika Qin Mu datang untuk menyelamatkannya, dia sama sekali tidak panik ketika Dewa Langit Agung menangkapnya. Sebaliknya, dia sangat gembira. Bahkan dalam situasi berbahaya seperti itu, dia masih bisa mempertahankan optimismenya, tetapi sekarang dia menjadi putus asa dan kurang percaya diri. Ini benar-benar membuat awan surgawi merasa sangat heran. Qin Mu menghela nafas. Aku dikejutkan oleh Ling yang sangat agung di jalan. Pendeta Yun mengerti dan tersenyum. Ini masalah kecil. Aku sudah terbiasa, dan kau juga akan terbiasa. Qin Mu mendengus dan mengeluarkan tubuh jasmaninya dari mata vertikal di antara alisnya. Selain mengembalikan tubuh jasmanimu, tujuan lain yang ingin kulakukan di sini adalah masalah hitungan bumi. Yang Mulia Surgawi Yun memeriksa tubuh jasmaninya. Meskipun tubuh jasmani ini adalah tubuh jasmani seorang praktisi kuat di tahta kaisar, vitalitasnya tidak sebaik sebelumnya. Ia perlu memulihkan diri dengan tekun setelah dibangkitkan. Saya bosan di sini sampai panik, katanya. Saya mengintip untuk mencari tahu tentang hitungan bumi. Qin Mu meminta petunjuk, Saudara Yun, jika itu kamu, apakah kamu akan menyelamatkan Earth Count? Aku mau. Yang Mulia Surgawi Yun memasuki tubuh jasmaninya dan dengan cepat mengendalikan setiap aspek tubuhnya. Dia berkata tanpa berpikir, Earth Count dan aku tidak memiliki persahabatan, tetapi hidup dan mati Earth Count terkait dengan kepemilikan Yudu. Kepemilikan Yudu terkait dengan keberhasilan atau kegagalan reformasi Eternal Peace dan hidup dan mati umat manusia. Karena itu, apapun yang terjadi, aku akan melakukan yang terbaik dan bahkan mengampuni nyawaku untuk menyelamatkan Earth Count. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan Yudu jatuh ke tangan pengadilan surga. Qin Mu menghela napas panjang dan tersenyum. Dengan kata-kata rekan Taois, aku dapat menyelesaikan masalah di hatiku. Pendeta Yun meregangkan tubuhnya dan menyalurkan ki dan darahnya, sambil tersenyum tipis. Saya juga sangat senang bisa membantu Anda. Qin Mu berjalan di sekelilingnya, menanamkan seni penciptaan ilahi di tubuhnya satu demi satu untuk membantunya mengeruk darahnya dan memurnikan kotoran dalam harta ilahinya. Saudara Yun memiliki pemikiran yang sama denganku, tetapi dia gagal di era Naga Han, jadi mungkin bukan ide yang baik untuk berusaha sekuat tenaga menyelamatkan Earth Count. Wajah Yang Mulia Surgawi Yun berubah hitam. Qin Mu terus bergerak di sekelilingnya sambil mengeksekusi seni ilahi untuk memperkuat ki dan darahnya. Yang Mulia Hao adalah musuh lamamu, musuh lama. Dia pasti telah melakukan penelitian menyeluruh padamu. Dia tahu kepribadianmu, rencanamu, dan apa yang mungkin kamu lakukan di masa depan seperti punggung tangannya. Itulah sebabnya kamu kalah di era Naga Han. Wajah Yun Tianzun menjadi semakin gelap, tetapi ki dan darah Qin Mu segera mengalir ke kepalanya, membuatnya tampak jauh lebih baik. Wajahnya merah padam, dan wajahnya berseri-seri. Pemenang biasanya memiliki mentalitas meniru pengalaman sukses mereka sendiri, jadi Yang Mulia Surgawi akan menggunakan metode itu untuk berurusan dengan Anda dan berurusan dengan saya. Qin Mu menunjuk ke tengah alisnya dan mengaktifkan otaknya. Dia tersenyum dan berkata, itulah sebabnya aku siap melakukan yang sebaliknya. Pendeta Yun merasa otaknya langsung pulih, dan segala macam pikiran dan kesadaran berputar. Dia bertanya dengan heran, bagaimana kamu berencana melakukan yang sebaliknya? Aku siap membunuh Earth Count. Qin Mu mengulurkan tangannya dan meraih harta karun jembatan ilahi milik Yun Tianzun. Dia memotong jembatan ilahi miliknya dengan pedang dan tertawa. Bukankah Yang Mulia Surgawi ingin membunuh Earth Count? Kalau begitu, aku akan selangkah lebih maju darinya dan membunuh Earth Count. Awan surgawi Yang Mulia tercengang. Selangkah lebih maju dari surga yang memuliakan surga yang luas untuk membunuh hitungan bumi. Tunggu sebentar, mengapa Yang Muliamu memotong harta karun jembatan sucinya menjadi dua? Orang ini tidak pernah bertanya padanya sama sekali. Dia adalah orang suci surgawi yang telah membuka harta karun surgawi jembatan ilahi miliknya.
Jika jembatan ilahi itu rusak, seluruh wilayah istana surgawi akan musnah. Bagaimana tubuh jasmani ini masih bisa menahan kekuatan sihirnya? Kalau saja kekuatan sihir alam istana surgawi ditekan, tubuh jasmaniahnya mungkin akan hancur dalam sekejap dan hancur berantakan. Tunggu sebentar, Yang Muliamu, dengarkan aku. Kinmu mengangkat pedang malapetaka dengan ringan dan menusukkannya ke tubuhnya. Tidak hanya memotong harta ilahi jembatan ilahinya, tetapi juga memotong kehidupan dan kematiannya, makhluk surgawi, 6 arah, 5 elemen, dan harta ilahi lainnya. Yang Mulia Surgawi Yun menjadi semakin bingung. Dalam waktu singkat, harta ilahinya hanya tersisa dengan embrio rohnya. Dan apa maksudnya dengan melakukan kebalikannya? Bukankah mereka seharusnya melindungi hitungan bumi? Langit cerah dan yang lainnya menggunakan hitungan bumi sebagai sandera untuk memaksa Kinmu dan yang lainnya datang dan menyelamatkannya, jatuh ke dalam perangkap langit cerah dan yang lainnya. Mengapa Kinmu ingin menyingkirkan hitungan bumi sebagai sandera terlebih dahulu? Tidak peduli seberapa lemah Earthbound, dia tetap sekutu. Bagaimana mungkin ada alasan baginya untuk menyingkirkan sekutu terkuatnya sebelum perang besar dimulai? Earthbound juga merupakan eksistensi dengan kecakapan bertarung yang kuat. Meskipun pemuja surgawi saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, Earthbound juga harus mampu bertarung sampai mati dengan leluhur Dewa Raja yang mengendalikan tubuh jasmani Duke Surgawi. Tidak membiarkan bumi menghitung dan Dewa Leluhur Raja mati bersama dan menyingkirkan bumi menghitung terlebih dahulu, rencana surgawi yang memuliakan surga yang luas tidak terbayangkan dan sulit dipahami. Earthbound masih hidup, jadi dia adalah target yang besar. Selama ada anak panah yang datang, kamu bisa menembakkannya ke target. Kinmu menyegel istana surgawi awan pemuja surgawi dengan semangat tinggi untuk mencegah energi bocor keluar. Jika pemuja surgawi langit luas dapat menembak, kita tentu juga dapat menembak. Tujuan kita adalah untuk mencegah Yudu jatuh ke tangan istana surgawi. Berikutnya adalah menyelamatkan Earthbound sehingga ia dapat melepaskan diri dari belenggu para dewa kuno dan terlahir kembali sebagai manusia. Selama kita mengambil tindakan, kita dapat menempatkan Yudu di hadapan pemuja surgawi langit luas dan yang lainnya dan menang. Mata Heavenly Venerate Cloud membelalak dan lidahnya keluh. Aku, Yang Mulia Surgawi yang agung dan awal yang mutlak telah menang sebelumnya. Jika mereka menyerang Yudu dan membunuh Earthbound, maka kita harus menghadapi mereka. Selama kita menghadapi mereka, kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka. 10 jari Kinmu bergerak ke atas dan ke bawah dan terus mengetuk tubuhnya. Kecepatan bicaranya bahkan lebih cepat dari jari-jarinya, mereka dapat bergerak kapanpun mereka mau, katanya cepat. Mereka dapat memasang perangkap sesuka hati, dan kita hanya bisa menonton tanpa daya sebelum kita menyerbu perangkap mereka. Selama kita menyerbu, mereka dapat menarik kembali jaring dan menjebak kita di dalamnya, memungkinkan kita untuk dibantai oleh mereka. Bagaimana jika kita melakukan yang sebaliknya dan memasang perangkap sementara kita menyingkirkan Earthbound? Matanya berbinar saat dia menatap Dewa Yun dengan penuh harap. Yang Mulia Surgawi Yun membuka mulutnya. Aku tahu kamu pasti setuju dengan rencana ini. Kinmu mengepalkan tangannya dengan gembira dan tersenyum. Kalau begitu, sudah beres. Berkultivasilah dengan baik. Yang Mulia Surgawi Yun buru-buru menangkapnya. Jangan pergi dulu. Kau telah menghancurkan harta karun suciku, jadi bagaimana aku bisa berkultivasi? Kau harus memberiku kompensasi. Kinmu berusaha melepaskan diri dari tangannya. Aku sudah menemukan guru untukmu. Sekarang kau memiliki tubuh jasmani, jadi kau bisa meninggalkan surga yang agung. Aku akan mengirimmu ke kedamaian abadi, dan seseorang akan mengirimmu ke pohon dunia istana leluhur. Gurumu menunggumu di sana. Awan yang memuliakan surga hanya merasakan bahwa dia tidak dapat mengeluarkan sedikit pun kekuatan dalam tubuh jasmaninya dan hatinya muram. Dulu, ia pernah mengagumi Kinmu dan berkhayal bertarung berdampingan dengannya. Ia berkhayal minum-minum dan mengobrol dengan gembira bersama Kinmu, berkhayal melambaikan tangannya dan menunjuk sungai serta gunung bersamanya. Akan tetapi, semakin ia berhubungan dengan Kinmu, semakin ia merasa bahwa ada perbedaan besar antara Kinmu dan Dewa Agungmu yang ada dalam bayangannya. Mu yang sangat dihormati di surga ini agak tidak bisa diandalkan. Kinmu teringat sesuatu, Saudara Yun, sembunyikan pedang kaisar absolut awalmu dengan baik dan jangan membawanya bersamamu. Di surga yang sangat luas, awal yang sangat luas tidak dapat merasakan pedang kaisarnya, tetapi jika dia meninggalkan surga yang sangat luas, dia akan dapat merasakan harta karun tertinggi temannya dan menemukanmu untuk membunuhmu. Jangan pernah biarkan pedang kaisar jatuh ke tangannya. Penghormatan surgawi Yun mengangguk dan berkata, kekosongan tertinggi itu luasnya tak tertandingi. Meskipun permulaan absolut dan surga yang jernih memiliki surga yang luas,
selama aku ingin bersembunyi, mereka bisa lupa menemukanku. Dia membuat persiapan dan mengikuti Kinmu menaiki kapal emas penyeberangan dunia. Dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sekarang dan diangkat ke atas kapal oleh kekuatan sihir Kinmu. Heavenly Venerate Yun datang ke sisi Heavenly Venerate Ling, yang duduk di sana sambil menghitung sesuatu dan mengabaikannya. Ling, kamu masih saja memiliki sifat pemarah. Yang Mulia Surgawi Yun menggelengkan kepalanya dan terhuyung-huyung untuk duduk. Dia telah menghabiskan lebih banyak waktu dengan Ling Tianzun daripada Kinmu. Sepanjang era Dragon Han, Ling Tianzun selalu memiliki temperamen yang aneh, jadi dia tidak memperhatikannya ketika dia berbicara kepadanya. Kinmu berkata, ketika kamu mencapai istana leluhur dan bertemu dengan gurumu, kurasa tidak akan lama lagi sebelum kamu dapat membuka kembali harta karun sucimu. Ketika saat itu tiba, istana surgawimu akan terbuka secara otomatis. Benar, aku hanya menyegel tubuh jasmanimu. Jika kamu bertemu musuh, kamu dapat menggunakan kekuatan roh primordialmu untuk mencegah awan pemujaan surgawi. Kaisar Surgawi Xiao Han, orang yang menjadi Dao hari ini, dibunuh oleh antek kecil yang bodoh. Awan surgawi yang terhormat bertanya dengan heran, kau tidak akan pergi ke istana leluhur bersamaku. Kinmu menggelengkan kepalanya. Aku akan melihat surga memujamu. Pendeta Yun mengangguk dan tiba-tiba bertanya, mengapa Anda tidak mengajari saya sendiri? Bagaimana kemampuan guru itu dibandingkan dengan Anda? Jika dia tidak dapat dibandingkan dengan Anda, saya mungkin juga mengikuti Anda. Kinmu tersenyum. Kemampuannya secara alami lebih rendah dariku, tetapi apa yang dia kembangkan adalah ortodoks. Jalan yang aku lalui berliku-liku dan tidak ortodoks, jadi itu tidak cocok untukmu. Kamu akan tahu saat kamu sampai di tempat itu, jadi tidak perlu bertanya. Ketika dia mengatakan itu, Tianzun Yun semakin ingin tahu siapa guru itu. Namun, Kinmu tidak mengatakannya apapun yang terjadi, jadi dia tidak berdaya. Kapal emas yang melintasi dunia berlayar keluar dari kehampaan terakhir dan mencapai kedamaian abadi. Kinmu berjalan ke halaman Daowen untuk menemui kepala desa, dan dia menentang tradisi memukuli guru di aula Kaisar Manusia. Kakek kepala desa, ini adalah awan surgawi yang mulia. Antarkan dia ke istana leluhur untuk menemukan Fatilan, katanya. Kepala desa memandang Yun Tianzun dengan hormat dan membungkuk. Setelah selesai belajar, aku memasuki tempat perlindungan sumu untuk memberi penghormatan kepada Yun Tianzun. Yun Tianzun, silakan ikut aku. Yang Mulia Surgawi Yun mengikutinya dari jauh. Kinmu mendengar suara kepala desa datang dari jauh. Yang Mulia Surgawi Yun dan Muer adalah teman baik, kan? Ngomong-ngomong, aku juga guru Muer. Keterampilan pedangnya diajarkan olehku. Ketika dia masih muda, dia bahkan dijual ke desa kain oleh nenek desa kita. Hahaha, aku akan menjelaskan masalah ini kepadamu secara rinci di jalan. Wajah Kinmu menjadi hitam saat dia melihat mereka berdua pergi. Baru kemudian dia menjalankan kapal emas untuk bergegas ke Yudu. Ling yang sangat terhormat masih berada di kapal dan sama sekali tidak bergerak. Kapal emas itu berlayar ke Yudu dan terbang menuju dua tanduk kaun bumi. Kinmu mempelajari perubahan tanda-tanda Dao Istana Miluo dengan tekun, tetapi masih ada banyak masalah, dia tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu. Dia ingin bertanya kepada Yang Mulia Surgawi Ling, tetapi dia telah dipukul oleh Yang Mulia Surgawi Ling hingga dia kehilangan kepercayaan diri dan tidak berani mengatakan apapun. Setelah beberapa lama, Ling, sang pendeta surgawi, mengangkat kepalanya dan merapikan rambut di pelipisnya. Jika kamu benar-benar tidak mengerti, tanyakan saja. Semangat Kinmu sangat bangkit, dan dia segera menyuarakan keraguannya. Di sisi lain, kepala desa membawa Yun, sang pendeta surgawi, ke istana leluhur. Pertama, mereka tiba di jembatan peralihan energi spiritual dalam kedamaian abadi. Jembatan peralihan energi spiritual ini mengarah ke istana leluhur. Pada saat itu, Yang Mulia Surgawi Yun melihat Yang Mulia Surgawi Yue berdiri di samping jembatan peralihan bersama. Pendeta Surgawi Yue berdiri di sana dengan tenang seolah sedang menunggunya. Kepala desa tidak lagi membicarakan Kinmu. Pendeta Yun melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Yue, lama tidak bertemu. Pendeta Yue tidak dapat menahan air matanya, tetapi dia tersenyum. Ya, lama tidak berjumpa. Senang bertemu denganmu lagi. Penghormatan Surgawi Yun tanpa sadar teringat masa-masa gemilang di era Han Panjang. Saat itu, ras manusia rendah dan yang terkuat adalah para pemuja surgawi dari ras manusia. Namun, setelah kematian Yang Mulia Raja, harapan umat manusia tampaknya telah terputus. Yang Mulia Yu pergi ke Yudu, Yang Mulia Huo pergi ke Yang Mulia Hao, Yang Mulia Qin dan Yang Mulia Mu menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan aliansi surga, namun aliansi surga masih merupakan cangkang kosong.
Pada saat itu, umat manusia tidak bisa melihat harapan apapun. Dia ingin melakukan sesuatu, tetapi saat itu, hanya Yue Tianzun dan Ling Tianzun yang ada di sisinya untuk mendukungnya. Mereka mengikutinya sampai dia kalah. Dia memiliki ambisi yang besar, tetapi kekuatannya masih terlalu lemah. Bahkan jika dia adalah orang pertama yang berhasil naik tahta, masih sulit baginya untuk membalikkan keadaan di era itu. Dia masih belum mampu melawan dewa dan setengah dewa kuno. Era Longhan masih merupakan era depresi dan keputusasaan yang ekstrim. Pendeta Yue dan Pendeta Ling lah yang mendukungnya dan memberinya harapan dan motivasi. Kepala desa diam-diam menunggu mereka mengenang masa lalu. Setelah beberapa lama, Dewa Yue pergi dan kepala desa melangkah maju untuk memasuki jembatan peralihan energi spiritual bersama Dewa Yun. Saat mereka berjalan keluar jembatan, mereka telah tiba di istana leluhur. Yang Mulia Surgawi Yun mendecak lidahnya karena takjub dan merasakan segudang emosi dalam hatinya. Jembatan pergeseran timbal balik ini adalah jembatan yang dapat melintasi dunia yang berbeda. Kecepatannya begitu cepat sehingga telah membuka matanya. Sepanjang jalan, dia mendengarkan kepala desa berbicara tentang berbagai tindakan Qin Mu dan sedikit memahaminya. Dia berpikir, Mu yang sangat terhormat adalah gabungan dari 9 tetua desa tua yang cacat. Tidak heran dia begitu temperamental dan sering memiliki pikiran yang menakutkan. Tiba-tiba pupil matanya menyempit dan dia menghentikan langkahnya. Kepala desa sedikit tertegun dan menampakkan ekspresi bingung. Sumumu, kamu bisa kembali sekarang. Yang Mulia Surgawi Yun menarik napas panjang dan menatap ke depan. Ia berkata dengan suara yang dalam, seorang teman lama telah merasakan bahwa aku telah turun ke alam bawah dan sedang menungguku di jalan di depan. Jika kau pergi, kau tidak akan dapat melindungi dirimu sendiri. Kepala desa mengikuti tatapannya dan menatap ke depan. Jantungnya bergetar saat melihat api membubung dari antara dua gunung istana leluhur. Itu adalah api. Nyala api itu menerangi kedua gunung itu. Sebuah sosok samar-samar terlihat berdiri di tengah nyala api itu. Api surgawi yang mulia. Sudut mata kepala desa berkedut saat dia menghunus pedangnya. Penghormatan surgawi Yun mengangkat alisnya dan menekan tangannya sebelum pedang sucinya terhunus. Dia kemudian mendorong pedang suci itu kembali ke sarungnya. Jangan bertindak gegabah, katanya dengan suara yang dalam. Kau tidak akan mampu bertahan bahkan dari satu gerakan pun darinya. Kita adalah teman lama, jadi tidak akan ada bahaya. Kau bisa kembali sekarang. Tangan kepala desa masih memegang gagang pedang dengan kuat. Tubuhnya telah pulih dari usia tuanya, dan dia segera berada di masa jayanya. Otot dan uratnya tampaknya telah mengalami pembaptisan sungai besar, dan tidak ada sedikit pun daging berlebih di tubuhnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Yang Mulia Yun, jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan dapat menjawab muer. Yang Mulia Yun ragu sejenak sebelum melangkah maju. Ikuti aku dan jangan bicara atau bergerak. Anggap saja dirimu buta, tuli, dan bisu. Kepala desa mengikutinya selangkah demi selangkah dan mereka berdua berjalan ke tengah-tengah dua gunung. Api dao terbelah dan memperlihatkan jalan yang aman. Yang Mulia Surgawi Yun berjalan di belakang pria itu. Pria itu berbalik dengan topeng aneh di wajahnya. Topeng itu tampak menyatu dengan wajahnya, membuatnya tampak agak menakutkan. Topeng itu memperlihatkan ekspresi bahagia, dan menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman, tetapi bukan tangisan. Yang Mulia Surgawi Yun, sahabat Dao seumur hidupku. Air mata menetes dari mata Yang Mulia Surgawi Yun di balik topengnya, dan air mata itu berubah menjadi api Dao yang berterbangan di sekelilingnya. Akhirnya kita bisa bertemu lagi. Pendeta Yun tersenyum dan melangkah maju. Ia tersenyum dan berkata, Pendeta Api, kita bertemu lagi. Api surgawi tertawa keras. Suaranya keras dan jelas. Yang Mulia Ling sangat keras kepala. Yang Mulia Yue sangat naif. Yang Mulia Yu sangat berpikiran sempit. Yang Mulia Qin buta. Yang Muliamu adalah batu di toilet. Mereka tidak mengerti aku. Api surgawi membuka tangannya. Dia tersenyum dan berkata, bahkan kakak laki-laki Lan Yutian Yu hanya bisa membuatku menghormatinya, tetapi dia tidak bisa membuatku percaya padanya. Hanya Yang Mulia Surgawi Yun yang menjadi orang kepercayaanku. Yun, orang yang paling mengenalku, orang yang paling mengerti aku. Aku sangat senang kau telah hidup kembali. Kepala desa menatap api surgawi itu dengan waspada, hatinya diliputi kecemasan. Sekarang tubuh fisik Yun Tianzun telah dibatasi oleh Qin Mu, hanya roh primordialnya yang masih bisa digunakan. Roh primordialnya mungkin kuat, tetapi apakah dia sebanding dengan api Tianzun tidak diketahui. Setelah api surgawi kembali dari istana leluhur, kultivasinya meningkat pesat. Jelas bahwa dia telah muncul di istana leluhur dengan gegabah dan menghalangi jalan mereka seperti seorang nabi, membuat orang-orang merasa tidak nyaman.
Bagaimana dia tahu bahwa Dewa Yun akan pergi ke istana leluhur? Bagaimana dia secara akurat menghalangi jalan mereka? Yang Mulia Surgawi Yun masih sangat tenang. Yang Mulia Surgawi Api membuka tangannya, tetapi dia tidak maju untuk memeluk Yang Mulia Surgawi Api. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Saya juga sangat senang bisa bertemu kembali dengan teman-teman lama saya. Api, Anda tampaknya memiliki beberapa keraguan dan memiliki beberapa keluhan tentang Yang Mulia Surgawi Kerajaan dan Yang Mulia Surgawimu. Bisakah Anda memberitahu saya tentang hal itu?" Celestial Master Huo meletakkan tangannya seolah-olah dia kecewa karena Celestial Master Yun tidak memeluknya saat dia melihat teman lamanya lagi. Dia berkata sambil tersenyum, "Aku tidak ingin membicarakan hal-hal yang menyedihkan itu. Aku berhati-hati dan bersungguh-sungguh untuk keselamatan umat manusia, tetapi aku selalu disalahpahami oleh orang lain. Hehe, pada tahun-tahun setelah kamu pergi, akulah yang menyelamatkan umat manusia dan menjaga umat manusia dari kepunahan. Namun, apakah itu Celestial Master Ling, Celestial Master Yue, atau Kaisar pendiri kamu?" Mereka semua mengejek dan mencemoohku. Semakin dia berbicara, semakin marah dia mencibir dan berkata, "Terutama Yang Muliamu. Saat itu, aku menghormatinya karena membalas dendam untuk kakak Yu. Dia adalah pria berdarah panas, tetapi aku tidak menyangka dia memiliki kesalahpahaman terdalam tentangku. Aku menanggung penghinaan untuk umat manusia, bahkan menanggung nama menyakiti rasku sendiri. Namun, aku menyelamatkan umat manusia dan berhasil menciptakan dunia yang ideal di langit selatan. Dan apa yang dia lakukan untuk umat manusia? Dia hanya akan memimpin umat manusia untuk memberontak. Dia hanya akan menghancurkan situasi hebat yang telah aku kelola. Dia masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa kita adalah orang berdosa dari umat manusia." Dia menatap Yun, sang pendeta surgawi, dengan tatapan penuh semangat. "Mereka tidak mengerti aku. Yun, kau pasti mengerti aku, kan?" Yang Mulia Surgawi Yun merenung cukup lama sebelum mengangkat kepalanya dan tersenyum. "Saya mengerti Anda." Api surgawi yang sangat kuat pun menyala. Ia tertawa dan berkata, "Aku tahu kau akan mengerti aku. Dulu, selama era Han yang panjang, kita telah berdiskusi lebih dari satu kali dan berbagi cita-cita. Meskipun cita-cita kita berbeda, kau tahu siapa aku." Pemuja surgawi Yun mengangguk. Di era Long Han, ras manusia lemah dan hanya salah satu ras yang paling mencolok di antara ras yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Kami, 9 pemuja surgawi Long Han, lahir. Namun, pada saat itu, kekuatan ras manusia tidak signifikan. Bahkan kami, 9 pemuja surgawi Long Han, hanya daging di talenan para dewa kuno dan berada di bawah belas kasihan orang lain. Hanya ketika pemuja surgawimu membunuh dewa kuno 5 elemen di sungai surgawi, dunia dikejutkan oleh kekuatan ras manusia. Wajah Dewa Api Surgawi sedikit merosot, dan dia menjadi sedikit tidak senang saat mendengar hasil pertarungan kinmu. Yang Mulia Yun melanjutkan, "Meski begitu, kekuatan umat manusia masih terlalu lemah, dan keputusasaan selalu menyelimutiku. Aku bersyukur atas kurangnya kekuatanku sendiri, jadi aku mencarimu berkali-kali dan memintamu untuk membantuku. Kau bilang kau ingin menemukan jalan lain bagi umat manusia." Api Surgawi yang mulia mengingat masa lalu dan berkata, "Saat itu, kita pernah berbincang lama secara rahasia. Kamu merasa bahwa umat manusia akan kesulitan untuk menang, dan kita tidak memiliki kemampuan untuk melawan para dewa dan setengah dewa kuno. Kita bahkan mungkin dapat membawa umat manusia ke kutukan abadi kapan saja, jadi kamu ingin aku membantumu." Dewa Api Surgawi menghela napas dan berkata, "Kau bilang kau tidak bisa menaruh semua telurmu dalam satu keranjang. Pasti ada 2 rencana. Rencana pertama adalah agar aku terus berjuang demi umat manusia." Pendeta surgawi yang berapi-api berkata, "Rencana kedua adalah aku akan memimpin sebagian umat manusia untuk bergabung dengan para dewa dan melawan para dewa kuno bersama para dewa. Jika kau gagal, umat manusia tidak akan punah karena itu. Masih akan ada sebagian umat manusia yang selamat." Master Surgawi Yun mengangguk. "Itulah sebabnya aku tidak keberatan jika kau tunduk pada Master Surgawi Hao. Fakta membuktikan bahwa kau memiliki visi jangka panjang dan kepekaan yang baik terhadap orang lain. Master Surgawi Hao memang sangat kuat. Dia mengalahkan dewa kuno, mengalahkanku, dan memenangkan kemenangan terakhir di era Long Han." Master Api Surgawi berkata dengan suara yang dalam, "Kami berdiskusi saat itu. Kau memimpin umat manusia untuk memberontak. Jika kau gagal, aku harus membunuhmu untuk menunjukkan kesetiaanku kepada dewa setengah dewa. Aku melakukannya." Dia tersedak isak tangis dan berkata, "Aku pergi membunuhmu dengan air mata di mataku. Hatiku paling sakit saat kau mati. Namun karena itu, aku juga yang menanggung kesalahan. Yun, apakah kau menyalahkanku karena membunuhmu?"
Pemuja api surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menyalahkanmu untuk itu. Dewa api tertawa terbahak-bahak dan suaranya dipenuhi rasa puas. Aku tahu bahwa hanya Yun yang merupakan pahlawan dan orang yang paling memahamiku. Dewa Qin atau dewamu tidak layak membawa sepatu Yun. Kemudian, selama revolusi cahaya merah, Huo, kau juga menahan air matamu dan pergi membunuh Yang Mulia Surgawi Ming, kan? Tanya Yang Mulia Surgawi Yun. Topeng api milik Yang Mulia Surgawi sedikit mengernyit dan berkata, Yang Mulia Surgawi Ming lebih rendah darimu. Sangat sulit baginya untuk mencapai apapun dan dia hanya akan menghalangi. Pada masa Kaisar Agung, kau seharusnya menahan air matamu dan pergi membunuh Yang Mulia Bulan dan Yang Mulia Ling. Pendeta Yun berjalan ke sisinya dan melihat langit yang sedikit terdistorsi oleh api di belakangnya. Dia mendesah dengan emosi. Selama era Kaisar Pendiri, kau menahan air matamu dan pergi untuk membunuh Pendeta Qin. Selama era perdamaian abadi, kau menahan air matamu dan pergi untuk membunuh pendetamu. Alis Yang Mulia Api Surgawi berkerut semakin erat saat dia melihat ke langit di belakang Yang Mulia Yun Surgawi. Tiba-tiba, dia memotong perkataan Yang Mulia Surgawi Yun. Yun, dalam hal strategi, Kaisar Merah dan Kaisar Cerah semuanya lebih rendah darimu. Yang Mulia Surgawi Bulan dan Yang Mulia Surgawi Ling adalah dua wanita yang luar biasa, tetapi metode mereka jauh lebih rendah darimu. Mereka tidak dapat menang melawan Yang Mulia Surgawi Luas dan 10 Yang Mulia Surgawi. Adapun Yang Mulia Surgawi Qin Ye, ketika dia bangkit, seluruh alam semesta sudah ditetapkan. Dengan 10 Yang Mulia Surgawi yang menyatukan dunia, tidak ada orang lain yang akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Yang Mulia Surgawimu hanyalah seorang anak kecil yang bermain-main. Yun, kamu harus mengerti. Yang Mulia Surgawi Yun tersenyum dan berkata, lalu, sejak kapan kamu tidak lagi menahan air matamu ketika kamu membunuh mereka? Api surgawi Yang Mulia tiba-tiba memalingkan kepalanya. Keduanya, dengan 4 kaki, berdiri hampir sejajar. Satu menghadap ke timur, sementara yang lain menghadap ke barat. Ketika Dewa Api Surgawi menoleh, Dewa Awan Surgawi juga menoleh. Kepala desa merasakan api di antara kedua gunung itu tiba-tiba menjadi sangat panas. Api berputar-putar, dan angin kering dan panas bertiup ke wajahnya, membuatnya mencium bau terbakar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Telapak tangannya mencengkeram gagang pedang dewa dengan erat, dan niat bertarungnya semakin kuat. Pikirannya tidak terganggu, dan dia menatap setiap gerakan sang pendeta surgawi api. Gunung-gunung di istana leluhur itu megah dan menakjubkan, namun tidak peduli seberapa tingginya gunung-gunung itu, mereka tidak dapat menyembunyikan kemegahannya. Dewa Api Yun tersenyum dan berkata, kapan itu dimulai? Apakah sejak saat kamu menjadi dewa ke-10? Ketika kamu memegang kekuasaan tertinggi, kamu tidak lagi menahan air matamu ketika kamu membunuh sesamamu, kan? Api surgawi yang agung itu terdiam. Api di antara dua gunung suci itu bersiul dan bertiup dari lembah di antara gunung-gunung ke kedua sisi. Kedua gunung itu meleleh karena api. Tanah terombang-ambing dan magma di bawah tanah bergulung-gulung. Tanah terombang-ambing dan meleleh di atas magma. Selama era Han panjang, kita berdiskusi beberapa kali. Aku mengerti pilihanmu. Yung Tianzun berkata, dahulu kala ada sebuah negara yang kehidupan rakyatnya buruk. Penasihat itu memiliki 2 putra dan ingin pergi keluar dan menjelajah. Putra tertua berkata bahwa aku ingin mendukung para bangsawan dan menggulingkan istana kekaisaran. Para bangsawan memiliki kekuasaan dan pengaruh. Jika para bangsawan menjadi kaisar dan aku menjadi bangsawan, aku bisa membuat rakyat hidup lebih baik. Putra bungsu berkata bahwa aku tidak percaya pada para bangsawan. Aku ingin membangun kekuatanku sendiri dan menggulingkan istana kekaisaran agar rakyat dapat hidup lebih baik. Jadi mereka sepakat bahwa jika putra bungsu gagal, putra tertua harus membunuh putra bungsu untuk menghindari kobaran api perang. Sang pemuja surgawi api itu tidak berekspresi ketika dia mendengarkan. Kemudian, istana kekaisaran yang jahat digulingkan. Para bangsawan yang didukung oleh putra tertua menjadi kaisar, dan putra bungsu menjadi pengkhianat. Putra tertua membunuh adik laki-lakinya sambil menangis dan menghentikan perang. Pendeta Yun bertanya, apakah ini yang kita pikirkan saat itu? Api surgawi yang mulia tidak menjawab. Pendeta Yun berkata, putra tertua menjadi menteri yang berkuasa karena ia mendukung kaisar. Akan tetapi, negara masih miskin dan rakyatnya menderita. Pada saat itu, putra tertua tidak lagi memiliki ide untuk menggulingkan istana kekaisaran yang baru karena dia berkata dengan acuh tak acuh, karena dia adalah bagian dari istana kekaisaran ini dan orang yang paling berkuasa di istana kekaisaran. Bagaimana dia bisa menggulingkannya? Oleh karena itu, setiap kali seseorang tidak tahan terhadap penindasan dan melawan,
putra tertua akan selalu menjadi yang pertama untuk melompat keluar dan menghancurkan pasukan pemberontak. Karena dia telah mengalami 3 bagian dunia di Longhan dan mengalami hal-hal itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan pasukan pemberontak menghancurkan posisinya yang berkuasa. Dia bukan lagi putra tertua yang berjuang untuk keluarganya saat itu. Yun, kamu sudah berubah. Api surgawi menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Kamu bukan lagi Yun yang dulu. Kamu bukan lagi Yun yang mengerti aku. Wajah di topengnya terpelintir dan memperlihatkan ekspresi menangis dan tertawa pada saat yang sama. Kalian sama seperti Mu dan Qin. Apakah kalian ingin aku mati juga? Penghormatan surgawi Yun meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap langit yang terdistorsi oleh api dao di belakangnya. Dia berkata dengan santai, kamu adalah orang yang murah hati di kota Songyan. Kamu adalah Cukiyu yang riang. Kamu tidak akan mengecewakan pemuda itu. Dia mencibir dan berkata, kamu sudah mati saat masih hidup. Siapa yang tahu apakah kamu nyata atau tidak? Huo, kamu masih punya jalan keluar. Dia berbalik, dia menatap guru surgawi Huo dan berkata, Huo, jika kamu dapat membunuh guru surgawi Hao dan membunuhnya dengan hubunganmu dengan guru surgawi Hao, maka umat manusia dapat menang dan menggulingkan surga saat ini. Kamu dapat mengambil semua prestasi sendirian. Baik itu aku, atau Ling Tianzun Mun Tianzun, atau Kei Huang Mu Tianzun, prestasinya tidak sehebat dirimu. Kamu melakukan apa yang tidak dapat kami lakukan dalam sejuta tahun. Dia berkata dengan keras, aku bisa menyembunyikan semua perbuatanmu di masa lalu untukmu. Di hadapan orang-orang, kau akan menjadi orang yang sangat rendah hati, yang akan membawa nama baikmu, dan meraih kemenangan terakhir dalam satu gerakan untuk mencapai eksistensi yang mulia. Banyak orang akan memuji usahamu, dan banyak orang di masa depan akan mengagumi tindakanmu, tetapi mereka tidak akan tahu apa yang telah kau lakukan di masa lalu. Masa lalumu akan terhapus, asalkan kau membunuh Master Surgawi Hao. Guru surgawi Huo berdiri di sana tanpa bergerak dan tiba-tiba tertawa. Master surgawi Yun mengerutkan kening, dan tawa Master surgawi Huo semakin keras. Suaranya mengguncang lembah, menyebabkan kedua gunung runtuh dalam api dao dan berubah menjadi lava yang bergulir. Yun, tidak dapat dipungkiri bahwa kau lebih mempesona daripada Master surgawimu. Master api surgawi menoleh dan menatap wajahnya, tetapi suaranya tampaknya tidak hangat, suaranya semakin dingin. Tetapi kamu tidak dapat mengalahkan Master Surgawi Hao dan Pengadilan Surgawi. Jika aku membunuh Master Surgawi Hao, bahkan jika aku dapat membunuhnya, aku akan terbunuh oleh serangan terakhirnya. Rencanamu sangat bagus, membunuh 2 burung dengan 1 batu dan menyingkirkan kami berdua sekaligus. Dia berkata dengan nada sarkastis, setelah itu, kalian bisa menghancurkan istana surgawi sekaligus. Kemudian, kalian bisa berurusan dengan kaisar pendiri, pemuja surgawimu, dan menyingkirkan mereka. Kalian bisa mengambil alih kekuasaan. Bagaimana para pemarah ini bisa menjadi lawanmu? Kalian berpikir dengan sangat baik, sangat-sangat baik. Singkirkan aku, singkirkan pemuja surgawi Hao Tian, lalu singkirkan pemuja surgawimu dan kaisar pendiri. Yang mulia surgawi Yun menghela napas panjang dan berkata dengan suara sedih, kau benar-benar berubah. Kau telah mengkhianati hati aslimu. Salah. Api dao di sekitar api surgawi tiba-tiba menjadi sangat kuat. Api itu membakar segalanya dan melepaskan amarah di hatinya. Dia seperti binatang buas yang bisa melahap segalanya. Kaulah yang mengkhianatiku. Sikapnya yang mengesankan tidak bisa dikatakan lemah. Di antara 9 orang suci surgawi Longhan, orang suci surgawi api membuka harta karun surgawi miliknya dan menduduki peringkat keempat. Bakatnya sangat tinggi, kalau tidak, dia tidak akan membuka harta karun ilahi makhluk surgawinya dan meninggalkan jejak besar dalam sistem kultivasi harta karun ilahinya. Harta karun surgawi adalah harta karun ilahi yang menghubungkan langit dan bumi. Harta karun ilahi ini menghubungkan 5 elemen, 6 arah, dan 7 bintang, dan juga memiliki efek pewarisan pada harta karun ilahi kehidupan dan kematian di kemudian hari. Kedamaian abadi mengubah pusaka suci dan memodifikasi pusaka suci jembatan suci milik Yang Mulia Surgawi Yun, namun tidak banyak berubah pada pusaka suci milik Yang Mulia Surgawi. Dari titik ini, dapat diketahui bahwa bakat api surgawi sangatlah luar biasa. Heavenly Venerate Yun tampaknya sama sekali tidak merasakan kekuatan daunnya yang mengerikan. Kekuatan sihir Heavenly Venerate Fire sangat kuat, jauh lebih kuat daripada tubuh jasmani Heavenly Venerate Yun. Namun Heavenly Venerate Yun tetap tenang dan kalem, bahkan ada sedikit rasa kasihan dan simpati di matanya saat dia menatap Heavenly Venerate Fire. Api, apakah kau berencana untuk menyingkirkanku? Yang Mulia Surgawi Yun berkata sambil tersenyum, kau telah membunuhku kali ini, jadi kau tidak akan bisa menahan air matamu lagi, kan?
Api surgawi berkata dengan nada sinis, dulu, aku pikir kau adalah teman daoku, jadi aku meneteskan air mata untuk membunuhmu. Namun, baru sekarang aku melihat wajah aslimu. Kau hanyalah bocah kecil yang ambisius seperti Qin Ye dan Qinmu. Niat membunuhnya melonjak, pupil di balik topeng itu memperlihatkan niat membunuh yang tak terbatas. Kerusakanmu bahkan lebih besar dari Qin Ye. Mereka bodoh, tetapi kamu lebih pintar. Kamu akan membawa kami manusia ke tanah kutukan abadi dan menghancurkan situasi hebat yang telah kuciptakan dengan susah payah. Aku pasti tidak akan mentolerir kelangsungan hidupmu. Pendeta Yun tertawa terbahak-bahak, dan rasa kasihan di matanya semakin bertambah. Huo, apakah kamu tidak sedikit penasaran? Bagaimana kamu tahu bahwa aku pasti akan mengambil jalan ini? Siapa yang memberitahumu bahwa aku akan melewati sini? Di belakangnya, kepala desa sedikit tertegun. Dia pun bingung mengenai hal ini. Hanya 5 orang yang tahu bahwa Dewa Yun telah pergi ke istana leluhur. Qinmu, Dewa Ling, Dewa Yun, Dewa Yue, dan dia. Namun, Yang Mulia Api Surgawi tampaknya telah mengetahui bahwa Yang Mulia Yun akan pergi ke istana leluhur, dan dia bahkan telah menunggu di tempat yang harus mereka lewati. Tentu saja Yang Mulia Surgawi Yun tidak akan mengkhianatinya, begitu pula Qinmu, Yang Mulia Surgawi Ling, Yang Mulia Surgawi Yue, dan Kepala Desa juga tidak akan mengkhianatinya. Jadi bagaimana bisa Yang Mulia Api Surgawi tahu bahwa Yang Mulia Yun akan lewat sini? Kamu datang ke sini untuk menungguku karena orang itu sengaja membocorkan berita itu kepada reinkarnasimu dalam kedamaian abadi untuk memberitahumu bahwa aku akan pergi ke istana leluhur dan lewat di sini. Penghormatan Surgawi Yun berkata dengan acuh tak acuh, tujuannya bukan untuk menggunakanmu untuk menyingkirkanku. Dia juga tahu bahwa bahkan jika kau membunuh tubuh jasmaniku, aku tidak akan mati karenanya. Lagi pula, aku telah mengembangkan kesadaran ilahi yang sempurna, surga yang agung, yang bahkan lebih sempurna daripada kaisar tertinggi. Tujuannya hanya untuk membuatku menyerah padamu. Dia menunjukkan ekspresi mengejek, dia berkata dengan santai, orang ini adalah mu yang sangat kau benci. Bagaimana kau bisa mengalahkannya? Dia adalah aku yang lain, orang yang mendominasi kehidupan ini. Dia mengungkapkan informasi ini kepadamu. Pertama, dia ingin aku melihat warna aslimu dan menyerah padamu sepenuhnya. Kedua, dia ingin memikatmu. Dia ingin menghancurkan hati daomu dan juga mengambil kesempatan untuk menyingkirkanmu. Pupil mata pemujaan surgawi api menyempit. Dia mampu menghalangi pemujaan surgawi Yun di sini karena reinkarnasinya secara tidak sengaja menerima berita itu. Setelah dia menerima berita itu, dia langsung maju. Yang Mulia Surgawi Yun tersenyum dan berkata, ketika Yang Mulia Surgawimu melakukan sesuatu, dia memiliki kekejaman dan niat membunuh seperti milikku. Jika itu aku pasti tidak akan memberimu kesempatan untuk melihatmu dikhianati oleh teman-teman dan kerabatmu. Aku akan melakukan apa saja untuk menyingkirkanmu. Namun, dia berbeda. Dia meramalkan bahwa kamu pasti akan datang, bahwa Su, leluhur, dan para yang mulia surgawi lainnya telah pergi ke Yudu. Dia ingin memukulmu sampai hati daomu hancur dan keputusasaan muncul di hatimu. Tiba-tiba, api dao di lembah itu berputar-putar dan berubah menjadi lapisan-lapisan api dao di belakang kepala api surgawi. Api surgawi memandang sekeliling dengan waspada. Jika dia dipancing ke sini, Qinmu pasti akan melakukan segala macam cara untuk membunuhnya di sini. Qinmu pasti tidak akan melepaskan kesempatan besar ini. Pada saat itu, api surgawi melihat pohon dao muncul di langit. Pohon dao itu berakar di langit yang luas di kehampaan tertinggi. Sosok berdiri di bawah pohon itu seperti pedang yang tak tertandingi. Bahkan jika langit dan bumi digunakan sebagai sarung, itu tidak akan bisa menyembunyikan ketajamannya. Kaisar pendiri Qin Ye. Kaisar pendiri Qin Ye selalu melindungi pemujaan Surgawi Yun. Yang Mulia Surgawi Yun melihat setiap gerakan Yang Mulia Surgawi Api dan merasa semakin kecewa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Api, kamu bukan lagi api yang berani bertarung dan bertarung. Ketika kamu melihat Yang Mulia Surgawi Qin, kamu menunjukkan rasa takut di hatimu. Saat itu, bahkan jika kamu bertemu dengan Yang Mulia Surgawimu, kamu masih berani melawannya sampai mati. Bahkan jika kamu dipukuli sampai kepalamu berdarah, kamu masih akan terus melawannya. Tidak heran hati daomu tidak bisa seteliti Yang Mulia Surgawi Qin. Tidak heran kamu tidak bisa mengalahkan Yang Mulia Surgawimu. Kamu juga tidak bisa mengalahkan Yang Mulia Surgawi Hao. Dia menunjuk ke arah api surgawi dan berkata, kamu adalah manusia surgawi. Bagaimana mungkin Yang Mulia Hao merasa nyaman denganmu? Aku pernah bertemu dengan Yang Mulia Hao, dan dia takut padaku. Dia tahu bahwa aku telah dibangkitkan, jadi bagaimana mungkin dia tidak waspada padamu? Api surgawi Yang Mulia sedikit terkejut.
Pendeta Yun berkata dengan keras, karena saudara Hao ada di sini, mengapa kau masih bersembunyi? Sekarang setelah kau menjadi Dewa Langit Agung, kau adalah eksistensi terkuat di dunia. Apakah kau harus melakukan hal-hal remeh seperti itu? Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, surga agung lainnya muncul. Pohon dao berakar di surga agung, dan bunga dao bermekaran penuh. Master Surgawi Hao berdiri di bawah pohon dao. Kedua Alheaven yang agung saling mencerminkan satu sama lain. Master Surgawi Hao tertawa dan berkata, Saudara Yun, Anda mengenal saya lebih baik daripada orang lain. Master Surgawi Yun tersenyum dan berkata, kamu dan aku telah bertarung selama 300.000 tahun. Kita saling mengenal dengan sangat baik, tapi kamu tidak bisa mengalahkanku. Master Surgawi Hao berkata dengan santai, sekarang aku di sini, aku bisa mengalahkan Qin Ye. Selama Master Surgawi Huo bergerak, kau pasti akan mati. Bahkan Qin Ye mungkin akan mati di sini hari ini. Yun, kau tidak bisa mengalahkanku di kehidupanmu sebelumnya, tapi di kehidupan ini juga sama. Benarkah begitu? Master Surgawi Yun tersenyum dan berkata, aku tidak bisa mengalahkanmu, tetapi Master Surgawimu tidak akan bisa. Meskipun Master Surgawimu tidak sekejam aku, dia lebih teliti dariku. Bagaimana kau tahu bahwa orang yang datang itu hanyalah Kaisar Pendiri? Hati Master Surgawi Hao bergetar. Ia berdiri di langit yang luas dan melihat ke bawah. Tiba-tiba, ia menyingsingkan lengan bajunya dan menyapu api Master Surgawi. Ia membawa serta api Master Surgawi dan menghilang tanpa jejak. Dia menemukanku. Master Surgawi Yue berjalan keluar dari kedalaman angkasa dan berkata dengan kesal, sepertinya Kaisar Pendiri itu benar. Zenith Void milikku tidak lagi sempurna. Master Surgawi Hao dapat melihat melalui dao, mantra, dan kemampuan ilahi milikku. Yang Mulia Surgawi Yun tersenyum dan berkata, jika kau mampu memahami dao ruang angkasa secara ekstrim, menumbuhkan pohon dao, membuka bunga dao, dan menghasilkan buah dao, maka Yang Mulia Surgawi Hao tidak akan mampu melihat keberadaanmu. Penghormatan Surgawi Yue datang ke sisinya dan berkata, Saudari Ling mengatakan kepadaku bahwa alam dao dan menggunakan kekuatan untuk mencapai dao bukanlah jalan ortodoks untuk mencapai dao. Kamu tidak perlu mengolah alam dao untuk mencapai dao. Begitu dia telah menelitinya, dia akan meneruskannya kepadaku. Wajah Yun yang sangat terhormat menjadi gelap, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kau mendengarkannya. Ling secara alami sangat cerdas, tetapi untuk mencapai tujuannya, dia dapat bertahan dalam kesendirian selama 1.000.000 tahun dan mempelajari kekuatan ilahi Bui sendirian. Kali ini, ketika dia telah mengembangkan jalan ortodoks, siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun yang dibutuhkan. Jika kau bisa menunggu, umat manusia tidak bisa. Pendeta Yue teringat masa lalu ketika Pendeta Ling mempelajari kekuatan suci Bui dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Karena itu, ia melepaskan ide ini dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku akan mempelajari alam dao dengan sepenuh hati. Selama ini, dia mengikuti Yang Mulia Surgawi Yun dan membantu Yang Mulia Surgawi Yun. Kemudian, dia mengikuti Yang Mulia Surgawi Ling dan membantu Yang Mulia Surgawi Ling. Dia selalu menjadi adik perempuan dan mendengarkan mereka berdua, tetapi dia tidak memiliki banyak pendapat. Yang Mulia Surgawi Yun membungkuk dan berterima kasih kepada Kaisar Pendiri. Kaisar Pendiri mengembalikan busurnya dan berkata, Yang Mulia Surgawimu mengundangku untuk tinggal di istana leluhur selama beberapa bulan untuk melindungimu sampai kamu dapat menggunakan kekuatan tubuh fisikmu. Master Surgawi Yun tiba-tiba mengerti, dia bertepuk tangan dan tersenyum. Begitu, aku tahu mengapa dia melakukan ini. Dia ingin menggunakanmu untuk menghalangi Master Surgawi Hao sementara dia mengambil kesempatan untuk membunuh Earth Count. Karena kamu berada di istana leluhur, Master Surgawi Hao harus tetap berada di istana surgawi untuk mencegahmu menghancurkan istana surgawi hingga rata dengan tanah. Bunuh hitungan bumi. Kaisar Pendiri itu tampak terkejut lalu mengangguk. Itu memang gayanya. Namun, bisakah dia membunuh Earth Count sambil berhadapan dengan Master Surgawi Su dan Dewa Leluhur Raja dengan kekuatannya? Dia meninggalkan surga besar yang meliputi pedang dao dan datang ke sisi awan surgawi. Kepala desa segera merasa sedikit tertekan ketika dia menghadapi 3 orang surgawi pada saat yang sama. Dia berpikir sejenak dan berkata, apakah kamu tahu bahwa ketikamu masih muda, dia dikejar dan dipukuli oleh naga Hen? Di bawah perlindungan 2 orang pendeta surgawi dan kepala desa, pendeta surgawi Yun terus berjalan menuju tanah suci Blackwood. Dia melihat pohon dunia di tanah suci Blackwood dari jauh, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Pohon ini bahkan lebih besar dari pohon asal. Namun, pohon ini masih berupa pohon muda. Pohon ini belum tumbuh. Seberapa besar pohon ini nanti saat sudah tumbuh? Tepat saat mereka hendak memasuki tanah suci Blackwood, Celestial Master Yun tiba-tiba terkejut.
Ia melihat seorang wanita berdiri dengan tenang di depan tanah suci, seolah-olah sedang menunggu mereka. Jantung Celestial Master Yue berdebar kencang. Dia segera berkata, aku akan pergi ke tanah suci untuk melihat-lihat dulu. Setelah itu, dia menghilang tanpa jejak. Kaisar pendiri mengerutkan kening dan berjalan ke tanah suci juga. Rekan Taoisu, mari kita bertanding. Semangat kepala desa pun terangkat, dan dia bergegas mengikutinya. Yang Mulia Surgawi Yun melangkah maju dan datang ke sisi wanita itu. Lang Bao berbalik, tatapannya jernih dan tanpa celah. Yang Mulia Surgawi Yun sedikit terpesona, tetapi dia segera menenangkan pikirannya. Gadis kecil kreator yang telah mengikutinya bertahun-tahun lalu telah tumbuh dewasa. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang secantik dia, tetapi tidak ada emosi di matanya. Saat dia mengedarkan teknik kultivasinya, emosinya tertekan di lubuk hatinya, dan sulit baginya untuk melepaskannya. Yang Mulia Surgawi Yun menyapanya, Nona Lang Bao. Lang Bao berbalik dan pergi. Yang Mulia Surgawi Yun sedikit terkejut, lalu dia memperhatikan kepergiannya. Saya masih belum bisa melupakannya. Akal sehat Lang Bao datang dari jauh, setelah aku melihatmu, emosi masa lalu yang aku tahan bangkit kembali, dan itu mengingatkanku pada kematian jutaan anggota klan itu. Paman Yun, aku tidak akan melihatmu lagi. Yang Mulia Surgawi Yun melangkah memasuki tanah suci Gunung Hitam dengan perasaan kehilangan. Ia datang ke pohon dunia, dan kepala desa membawanya ke Lan Yutian. Ketika Yang Mulia Yun melihat pemuda yang sedang memahami Dao di bawah pohon dunia, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Ia berdiri di sana tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Lan Yutian mendongak dan melihatnya. Dia sedikit terkejut dan tersenyum. Sepertinya aku pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kita saling kenal sebelumnya? Kakek kepala desa berkata bahwa kamu bisa menjadi muridku dan berkultivasi bersamaku untuk jangka waktu tertentu. Kakak, Yang Mulia Yun melangkah maju dan membungkuk ke tanah dengan kedua tangannya terkatup di depan dadanya. Air matanya jatuh ke tanah setetes demi setetes. Pada saat yang sama, kapal emas berlayar ke Yudu dan tiba di istana Raja Suci Tian Kiren di tanduk panjang bangsawan bumi. Sebelum dia bisa menghentikan kapal, aura dingin dan ganas tiba-tiba datang dari istana Raja Suci Tian Kiren. Dengan suara keras, roh primordial yang tak tertandingi dari Yang Mulia Surgawi menerobos istana Raja Suci dan mengulurkan tangannya untuk menangkap Qin Mu di atas kapal emas. Yang Mulia, ini aku, jangan bertindak. Qin Mu segera berteriak. Telapak tangan Yang Mulia Surgawi berhenti di atas kapal emas itu dan tatapannya tertuju padanya. Dia berkata dengan dingin, aku bisa merasakan niat membunuh terhadap bumi darimu. Bagaimana ini mungkin? Setetes keringat dingin menetes di dahi Qin Mu. Mengapa aku harus memiliki niat membunuh terhadap Earth Count? Dia bertanya dengan heran. Kau pasti salah merasakannya. Lihat, ketika aku datang ke sini, Dao besar Yudu sama sekali tidak menyentuhku. Ini berarti Dao besar Yudu telah melupakan masa lalu dan tahu bahwa aku di sini untuk membantu Earth Count melewati kesengsaraan. Cepat, tarik kembali tanganmu. Yang Mulia Surgawi menunjukkan ekspresi ragu dan merasakannya dengan saksama. Dia masih bisa merasakan niat membunuh terhadap hitungan bumi dari tubuh Qin Mu. Dia telah mendalami Dao Agung Yudu, dan ranah Dao-nya sangat luas. Dia tidak kalah dengan Su Tianzun dan Ah Chou Earth Count, dan dia bahkan lebih tinggi dari mereka, jadi dia sangat peka. Namun, bagaimana mungkin Yang Muliamu memiliki niat untuk membunuh Pangeran Bumi? Aku pasti salah merasakannya. Yang Mulia Surgawi menarik kembali roh primordialnya, dan Qin Mu menyeka keringat dingin di dahinya. Dia tersenyum dan berkata, Yang Mulia Surgawi, aku membawakanmu seorang teman lama. Yang Mulia Surgawi Ling telah kubawa ke sini. Hati Yang Mulia Surgawi bergetar hebat, dan dia buru-buru melihat ke arah kapal. Qin Mu berkata dengan santai, kamu, buku kehidupan dan kematian Earth Count masih bersamamu, kan? Yang Mulia Surgawi, Anda tidak dapat menahan anggukan kepalanya. Qin Mu menghela napas lega dan tertawa keras saat dia menariknya masuk ke dalam rumah besar itu. Ling, kemarilah juga. Yang Mulia Surgawi Ling datang ke sisinya dan kesadaran ilahinya berdesir. Kau telah memperoleh kitab kehidupan dan kematian. Qin Mu mengangguk. Saya sudah mendapatkannya. Hanya ada satu masalah yang tersisa. Berapa banyak langkah yang diperlukan untuk membunuh Earth Count? Bagaimana cara mengaturnya? 2 langkah. Ling Tianzun mentransmisikan kesadaran ilahinya. Pergi ke sisi Earth Count dan bunuh dia. Qin Mu tercengang. Dia telah memikirkan berbagai kemungkinan di sepanjang jalan, memikirkan cara membunuh Earth Count sambil berhadapan dengan Heavenly Venerative Void, Celestial Emperor Lang Xuan, dan leluhur God King.
Dia juga memikirkan bagaimana Earthbound akan melakukan serangan balik di bawah kendali Great Dao of Yudu, dan bagaimana Heavenly Venerate Yu akan menghadapi pertempuran ini. Dia juga memikirkan orang lain yang sangat penting, yaitu awal yang mutlak. Jika permulaan absolut kembali ke identitasnya, akankah dia mengetahui rencananya dan ikut campur? Selain itu, poin penting lainnya yang ia pertimbangkan adalah bahwa Tuan Muda ketiga dan keempat telah mencapai kesepakatan. Dengan kata lain, rencana kedua Tuan Muda telah diintegrasikan menjadi satu. Perangkap Ling Xiao milik Tuan Muda ketiga dan pengorbanan darah istana leluhur milik Tuan Muda keempat dilakukan pada saat yang sama. Kedua Tuan Muda itu tidak akan lagi saling menjegal. Rencana macam apa yang akan mereka miliki dalam pertempuran untuk membunuh Earthbound? Berapa banyak manfaat yang mereka berikan kepada permulaan mutlak dan penghormatan surgawi terhadap langit cerah? Seberapa besarkah ancaman yang akan ditimbulkan manfaat-manfaat ini kepadanya, sang kaisar pendiri, awan pemujaan surgawi, dan yang lainnya? Qin Mu telah memikirkan kemungkinan kegagalan. Setelah ia gagal membunuh Earthbound, bagaimana ia akan mengakhiri semuanya dan meminimalkan kerugian? Jika dia berhasil membunuh Earthbound, bagaimana dia bisa melindungi Yudu? Jika tidak mampu, ia harus mencari tindakan balasan. Situasi yang harus dihadapinya untuk membunuh Earthbound begitu rumit, yang belum pernah ia alami sebelumnya, sehingga ia harus memeras otak untuk itu. Namun, dia telah mengabaikan poin yang paling penting. Membunuh Earthbound mungkin tidak sulit sama sekali. Selama dia membiarkan Heavenly Venerate Ling berjalan di depan Earthbound, Heavenly Venerate Ling akan dapat membunuh Earthbound dalam satu gerakan. Kala itu, Yang Mulia Yue telah mengirim Yang Mulia Ling ke belakang kaisar tertinggi, dan dia telah dibunuh oleh Yang Mulia Ling dalam satu gerakan. Hitungan bumi bahkan lebih rendah dari kaisar tertinggi dalam kesadaran ilahi surga yang agung, jadi selama Yang Mulia Ling memasuki jantung alis hitungan bumi, membunuhnya dalam satu gerakan tidaklah sulit. Saya terlalu banyak berpikir dan melupakan jalan yang paling sederhana. Qin Mu mengikuti Yang Mulia Surgawi ke Istana Suci Raja Tianqiren dan berpikir dalam hati, bagaimanapun, jumlah Yang Mulia Surgawi Ling yang membunuh bumi itu sederhana, namun sebelum dan sesudahnya, ia membutuhkan strategi yang sangat terperinci agar dapat menghindari jatuhnya korban dan mencegah Yudu jatuh ke tangan surga. Di Istana Raja Suci, Qin Mu tidak melihat ibunda Yang Mulia Surgawi Yu, jadi dia heran dan bertanya. Yang Mulia Surgawi Yu secara pribadi menuangkan teh untuk mereka berdua dan berkata dengan nada tenang, "Ibu telah bereinkarnasi." Qin Mu tercengang dan menatapnya dalam-dalam. Yang Mulia berkata, "Dalam pertempuran Yudu, sulit bagi siapapun untuk melindunginya. Ibu saya tinggal di sini dan saya perlu mengalihkan perhatian saya untuk merawatnya, jadi saya mengirimnya untuk bereinkarnasi." Qin Mu terdiam cukup lama sebelum menghela napas. "Kau benar-benar bersedia melakukan itu?" "Aku terlalu egois. Karena sedikit kasih sayang keluarga ini, aku telah mengikat ibuku selama sejuta tahun dan membiarkannya menemaniku di Yudu. Sudah waktunya untuk melepaskannya." Tubuh Yang Mulia Surgawi bergetar, dan suaranya sedikit getir, lalu ia kembali tenang. Setelah ia bereinkarnasi, ia tidak akan membangkitkan ingatan kehidupan sebelumnya dan tidak akan ingat memiliki seorang putra sepertiku. Ia akan menjadi wanita manusia biasa dengan kehidupan dan masa depannya sendiri. Aku pernah pergi menemuinya sebelumnya, dan ia baik-baik saja. Ia tidak mengenaliku lagi. Qin Mu menghela napas dalam-dalam, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menepuk bahunya. Setelah Yang Mulia Surgawi menarik semua klon utusan maut, ia kembali ke tubuh mudanya. Seolah-olah ia telah kembali menjadi pemuda pendiam yang mengenakan topeng wajah hantu. Ibunya telah menempati hampir seluruh ruang di hatinya yang tertutup rapat. Ibunya telah mendukungnya untuk terus maju, mendukungnya untuk hidup sampai sekarang. Hanya sedikit orang yang mampu menempati tempat di hatinya, namun ada 3 pengecualian. Orang pertama adalah bangsawan surgawi, yang telah meninggal dalam perjamuan Danau Giok. Bangsawan surgawi adalah kakak laki-lakinya, yang mendukung dan menyemangatinya. Setelah kematian ibunya, bangsawan surgawilah yang telah masuk ke dalam hatinya untuk menghiburnya. Dia telah mencapai prestasi heroik dengan membuka harta karun ilahi kematian dan kehidupannya. Orang kedua adalah Qin Mu. Qin Mu telah membalaskan dendam terhadap Yang Mulia Kaisar Surgawi dan berani menyinggung pengadilan surga. Dia juga berani menyinggung Nyonya Yuan Mu dan Kaisar Surgawi mula-mula untuk mendapatkan rasa hormatnya. Qin Mu telah mencuri mayat Yang Mulia Kaisar Surgawi dan berjanji untuk membangkitkan Yang Mulia Kaisar Surgawi sejuta tahun kemudian. Karena janji ini, Yang Mulia Kaisar Surgawi telah tinggal di Yudu selama sejuta tahun. Janjinya ringan, tetapi hanya itu saja. Orang ketiga adalah hitungan bumi.
Di permukaan, Earthcount dan Celestial Master Yu memiliki hubungan sebagai penguasa dan menteri. Earthcount adalah penguasa Yudu, dan Celestial Master Yu adalah Raja Suci Tianqi Ren yang telah dianugerahkan gelar Perdana Menteri Yudu. Pada saat yang sama, ia juga merupakan pembawa pesan kematian yang bertugas menerima semua orang mati di seluruh dunia. Earthcount hanya memiliki satu bawahan, Celestial Master Yu. Semua pekerjaan pada dasarnya dilakukan olehnya sendiri, jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya. Namun, pada kenyataannya, Yang Mulia Surgawi dan Yang Mulia Bumi adalah sahabat. Seberapa miripkah mereka? Mereka berdua terikat oleh ikatan keluarga. Earthcount terikat oleh hubungan ayah anak perempuan dengan putrinya, Heavenly Venerate Void, sementara Heavenly Venerate Yu terikat oleh hubungan ibu anak laki-laki dengan ibunya. Mereka berdua memiliki banyak topik umum untuk dibicarakan. Meskipun mereka berdua hanya membicarakan beberapa hal, mereka saling mengenal dengan baik. Mereka berdua sangat tertutup, tetapi mereka dapat melihat bayangan mereka sendiri dalam diri satu sama lain dan menemukan keberanian dalam diri satu sama lain. Dalam pertempuran kota mistik, orang suci surgawi dapat melepaskan diri dari belenggu yang ia kenakan pada ibunya demi Kinmu. Ia bersedia mengikuti Kinmu bertempur di kota mistik, bersedia mempertaruhkan nyawanya dan melupakan kematian. Dan dalam pertempuran Yudu, Yang Mulia Surgawi bersedia membiarkan ibunya bereinkarnasi ke bumi dan membiarkan ibunya melupakan semua kenangan tentangnya. Orang yang paling sulit kami terima untuk membunuh hitungan bumi, hendaklah Yang Mulia di surga. Kinmu berpikir dalam hati, tetapi Yang Mulia, Anda harus mengerti. Dia akan merasa lega dan melepaskan beban di hatinya karena Pangeran Bumi Ahchou akan hidup kembali. Aku dapat merasakan niat membunuhmu terhadap bumi terhitung dari tubuhmu. Yang Mulia Surgawi menatap Kinmu dan Yang Mulia Surgawi Ling dengan saksama, dan kewaspadaan melintas di matanya. Dia mengingatkan mereka berdua, jangan main-main dan jangan melakukan hal bodoh. Meskipun dia seorang yang tertutup, dia lebih cerdas daripada orang lain dan samar-samar bisa menebak pikiran Kinmu. Pasti karena Dao Besar Yudu memusuhiku. Aku pernah menghidupkan kembali sejuta orang dan membuat Dao Besar Yudu marah. Kinmu tertawa terbahak-bahak dan mengeksekusi seni dewa reinkarnasinya. Itulah sebabnya Dao Besar Yudu mendesak Earthcount untuk membunuhku. Heavenly Venerate Ling mengkhawatirkanku, jadi kami waspada. Itu sebabnya kamu salah mengira itu membunuh Earthcount. Yang Mulia Surgawi menggelengkan kepalanya. Persepsiku tidak mungkin salah. Kau menggunakan semacam Dao Agung yang luar biasa untuk menyembunyikan niat membunuhmu terhadap hitungan bumi. Jenis Dao Agung ini sangat unik, tetapi Dao Agung ini berasal dari Dao Agung Yudu. Ini adalah Dao Agung baru yang dikembangkan dari Dao Agung Yudu. Karena itu, tidak dapat disembunyikan dariku. Kinmu terus menjalankan Dao Besar reinkarnasi dan berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi persepsinya. Bagaimana dengan sekarang? Aku masih bisa merasakannya, tapi jauh lebih redup, katamu, sang pujaan hati. Kinmu memfokuskan pikirannya dan mengeksekusi seni ilahi surgawi ke-31 dari alam Dao. Reinkarnasi bersifat sunyi, tak berwujud, dan tak bernama. Di belakang kepalanya, reinkarnasi berputar dan cahaya yang menyilaukan bersinar. Kinmu bertanya lagi, bagaimana sekarang? Roh primordial di belakang punggung Heavenly Venerate Yu berkibar dalam cahaya reinkarnasi. Namun, setelah seni ilahi agung reinkarnasi diam-diam berlalu, dia masih bisa merasakan niat membunuh Kinmu terhadap Earthcount dan tidak dikendalikan oleh seni ilahi ini. Ini sedikit lebih redup, tetapi sudah sangat ringan. Earthcount mungkin tidak dapat merasakan niat membunuhmu terhadapnya, kata Heavenly Venerate Yu. Kinmu menghela napas lega, dan reinkarnasinya berputar untuk mengeksekusi seni ilahi menuju Ling yang dimuliakan surgawi. Cahaya ilahi bersinar di mata Yang Mulia Surgawi, dan setelah beberapa saat, dia berkata, niat membunuh di tubuh Ling juga telah berkurang banyak. Sekarang kalian sudah dekat dengan Earthcount, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang kalian. Kalian bisa pergi dan membunuh Earthcount. Dia sudah bisa menebak niat mereka dari tindakan Kinmu. Pikirannya jernih dan mengagumkan. Kau tahu kami akan membunuh Earthcount. Kinmu bertanya balik. Yang Mulia Surgawi menggelengkan kepalanya. Yang Mulia Surgawi yang luas telah memasang perangkap untuk menggunakan nyawa Earthcount untuk menahanmu dan membuatmu jatuh ke dalam perangkapnya. Untuk melompat keluar dari perangkap dan mencegah Qin, Yue, Ling, dan yang lainnya terbunuh, kau harus membunuh Earthcount terlebih dahulu. Begitu Earthcount mati, para sandera akan pergi, dan perangkap Yang Mulia Surgawi Haotian tidak akan ada lagi. Aku tidak bodoh. Ketika aku merasakan niat membunuh darimu, aku tahu tujuanmu. Yang Mulia Surgawi Ling menatapnya dengan sedikit kekaguman di matanya. Kinmu bertanya, tidakkah kau akan menghentikan kami?
Jika Earth Count ingin menjadi Ahchou yang sebenarnya, aku hanya akan mengabulkannya dan tidak akan menghentikannya. Yang Mulia berkata, namun, Anda harus benar-benar siap. Setelah hitungan bumi mati, apa yang akan Anda lakukan? Cahaya ilahi di matanya berangsur-angsur meredup. Tubuh jasmani Earth Count tidak dapat jatuh ke tangan pengadilan surga. Yudu juga tidak dapat jatuh ke tangan pengadilan surga. Dao besar Yudu juga tidak dapat jatuh ke tangan pengadilan surga. Ini adalah hal-hal yang harus kamu perhatikan setelah Earth Count meninggal. Dan kamu tidak dapat mengendalikannya. Kinmu mengangguk. Dia memang tidak bisa mengendalikan mereka. Dia perlu bersiap menghadapi hal terburuk. Dia datang untuk membunuh Earth Count agar tidak jatuh ke dalam perangkap Heavenly Venerate Clear Heaven dan Absolute Beginning sehingga rakyatnya sendiri tidak akan menderita banyak korban. Namun, dia bisa lolos dari perangkap ini, tetapi pertempuran Yudu tidak akan bisa dihindari. Dia bisa membunuh hitungan bumi untuk menang, tetapi pertempuran Yudu juga sangat penting. Earth Count adalah Yudu, dan tubuh jasmaninya membawa semua hal tentang Yudu, termasuk Dao besar Yudu. Tubuh jasmani Earth Count tidak bisa hilang. Dalam skenario terburuk, itu akan menjadi buku kehidupan dan kematian sang Earth Count. Oleh karena itu, dia harus datang dan mencurinya. Buku kehidupan dan kematian itu sudah dicuri olehmu, kan? Yang Mulia tiba-tiba berkata, kau mengambil buku kehidupan dan kematian saat kau mengantarku ke istana, kan? Kinmu menghela napas dan mengeluarkan buku kehidupan dan kematian. Dia menaruhnya di atas meja dan mendorongnya di depannya, karena kamu sudah melihatnya. Lebih baik kamu mengendalikan buku kehidupan dan kematian, katanya. Kamu adalah orang yang sangat dihormati di surga, pencipta harta karun ilahi kehidupan dan kematian. Terserah kamu untuk menggunakan buku kehidupan dan kematian untuk menjalankan seni ilahi untuk melindungi manusia dan menghapus nama mereka dari buku kehidupan dan kematian. Yang Mulia di surga menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa melakukannya. Kinmu sedikit tertegun. Kau bisa menggunakan buku kehidupan dan kematian untuk menghapus nama semua orang, kata Yang Mulia Surgawi. Bahkan manusia bumi tidak bisa melakukan itu, apalagi aku. Buku kehidupan dan kematian ini adalah buku keadilan, yang dibentuk dari Dao besar Yudu. Tidak mungkin Dao besar Yudu bisa melawanmu. Buku kehidupan dan kematian tidak bisa membiarkan umat manusia menyingkirkan kendali Yudu. Kinmu mengerutkan kening. Jika kitab kehidupan dan kematian Earth Count tidak dapat menjamin keselamatan umat manusia, maka ketika Yudu benar-benar jatuh ke tangan surga, akhir umat manusia akan tiba. Aku hanya bisa berbuat sedikit dengan buku kehidupan dan kematian. Yang Mulia, Anda tidak mendorong kitab kehidupan dan kematian kembali. Sebaliknya, dia meletakkan telapak tangannya di kitab kehidupan dan kematian dan berkata dengan ekspresi tenang, itu untuk menghapus harta ilahi kehidupan dan kematian semua orang. Sudut mata Kinmu berkedut, dan suaranya sedikit serak. Apa yang akan terjadi setelah harta karun kehidupan dan kematian semua orang terhapus? Semua dewa memiliki akhir hidup mereka, kata Yang Mulia. Hanya beberapa eksistensi yang kuat seperti praktisi kuat yang ahli dalam jalur penciptaan yang dapat melampauinya. Jantung Kinmu berdebar kencang beberapa kali, dan tenggorokannya semakin kering. Dia bertanya dengan suara serak, apa akibatnya? Tidak ada Tuhan di dunia ini. Yang Mulia di surga, Anda menatap langsung ke matanya dan berkata kata demi kata, apakah Anda membutuhkan saya untuk melakukan ini?